Kenapa iklan Facebook Ads jadi mahal? Ada yang udah seminggu ngiklan tapi nggak winning-winning, ada yang udah 2 minggu ngiklan tapi tidak winning-winning juga, ada yang bahkan udah sebulan ngiklan tapi nggak winning-winning, ada yang udah pernah winning ngiklan tapi kok jadi mahal sekarang iklannya. Ada juga yang bahkan belum pernah merasakan winningnya iklan. Apakah itu Anda? Mungkin ini bisa menjadi solusi. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan sharing mengenai kenapa iklan di Facebook Ads jadi mahal. Pertama-tama, Facebook Ads ini adalah platform dan dia bukan hal yang bersifat mistis yang ketika kita menyeting iklan kemudian iklannya jadi bagus secara tiba-tiba, boom, tidak sama sekali. Ada cara-cara dan teknik-teknik tertentu yang kalau kita praktekkan, maka insya Allah iklan kita bisa menjadi bagus. Langsung saja kita pembahasan ke materi yang pertama. Kita semua tahu bahwasannya ketika kita mengiklan di Facebook Ads atau Meta Ads yang sekarang kita kenal ini, itu memberikan banyak sekali pilihan ketika kita mau beriklan. Mereka memberikan apa yang Anda mau. Kita bisa melihat di sini ada awareness, kemudian ada juga traffic, ada interaksi, ada prospek, promosi, iklan, ada penjualan. Pada kali ini saya akan fokus pembahasan di penjualan atau tujuan kampanye lain yang membutuhkan konversi. Oke, intinya pada pembahasan kali ini adalah iklan yang berfokus tujuannya adalah menggunakan konversi. Karena di situ kita bisa mengukur seberapa efektif iklan kita akan bekerja. Secara teori, Meta akan memberikan apa yang kita mau. Ketika kita mengiklankan untuk penjualan dengan tujuan sales, pembelian, maka Meta akan mengarahkan ke orang-orang yang memang biasanya memiliki intensi atau memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian. Bukan orang-orang yang sekedar klik-klik doang. Namun dalam banyak kasus, iklan seringkali tidak berjalan dengan bagus. Seperti bisa rekan-rekan lihat di sini. Mahal sekali bro. Kita bisa melihat iklan ini hanya mendapatkan konversi 3 untuk penambahan ke keranjang. Dan satu penambahan ke keranjangnya tahu harganya berapa? 150.000. Bayangkan, boncos tidak tuh iklan seperti ini. Kemudian ada juga iklan kedua 104.000 untuk harga satu penambahan ke keranjang dan mulai membaik di angka 60.000 per penambahan satu keranjang. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan kenapa yang pertama ini bisa buruk sekali, yang kedua juga kurang bagus, yang ketiga sudah cukup membaik tapi tidak sebagus sesuai yang kita harapkan. Tapi setidaknya dia sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang positif. Di sini kita bisa melihat bahwasannya CTR atau rasio klik tayang tautan itu tidak jauh berbeda. Dalam Facebook ada istilah yang bernama Estimated Action Rate. Secara sederhana, saya menyimpulkan, perkiraan yang dibuat oleh Facebook untuk mengukur estimasi action rate yang akan terjadi. Sederhananya, estimasi action rate ini adalah ketika kita membuat peristiwa konversi, seumpama adalah pemberian atau ATC, itu chart kayak gitu. Nah, Facebook akan melakukan estimasi dengan iklan kita yang ada sekarang, yang berjalan sekarang, itu nanti estimasinya berapa, kayak gitu. Dalam seminggu yang akan datang, dalam hari-hari yang akan datang kayak gitu, Facebook tuh akan memperkirakan, dia tuh punya hitungannya sendiri di machine learning-nya kayak gitu. Contoh kasusnya di sini. Di sini kita bisa melihat ya, estimasi action rate. Di sini saya singkat menjadi EAR gitu kan, EAR kayak gitu kan. Nah, ini contohnya peristiwa konversinya sama-sama sales. Nah, ini katakanlah semuanya sama-sama sales nih. Nah, EAR advertiser A itu ada 12 gitu kan, 12 sales gitu kan. Kemudian EAR di advertiser B itu ada 3 gitu kan. Kemudian EAR advertiser C ada 4 dan kemudian yang terakhir advertiser D itu ada 15. Ini seumpama mereka ini objektifnya itu sell semua. Biaya per hasil yang mungkin lebih baik adalah menurut machine learning dari Facebook adalah D lebih baik dari A. Oke, D lebih baik dari A, kemudian C lebih baik dari B. Bisa jadi nanti hasil iklannya, ini kan estimasi ya, estimasi Facebook seumpama menghitung segini. Nanti realnya itu bisa jadi D ini benar-benar akan lebih murah dibandingkan dengan A, B, C, dan yang A benar-benar lebih murah dari pengiklan yang ini. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal ini hanya estimasi. Jadi di sini ada solusinya. Di sini ada penjelasannya langsung dari Facebook. Sederhananya adalah semakin banyak interaksi di iklan Anda, maka hasil akan semakin bagus. Dan interaksi di sini adalah shares, views, dan klik. Ada CTR di sana. Kemudian ada views juga, ada share juga kayak gitu. Secara sederhana, jika poin-poin ini meningkat, maka akan mempengaruhi juga dari hasil iklan konversi kita. Seperti itu. Karena ini berpengaruh di
estimasi action rate. Kemudian bagaimana caranya kita meningkatkan estimasi action rate ini? Jadi ada beberapa solusi yang bisa kita gunakan seperti mengganti konten, mempercepat kecepatan website dan lain-lain. Namun di sini saya akan fokus pada bagian menurunkan level konversi. Kita semua tahu bahwasannya ketika funneling seperti ini itu biasanya yang page views itu lebih banyak daripada add to chart. Kemudian add to chart lebih banyak daripada initial checkout. Kemudian initial checkout itu lebih banyak daripada pembelian. Intinya semakin rendah semakin sedikit. Kalau misalnya teman-teman pernah menghubungi Meta Support Team, mereka itu akan menyarankan untuk mengurangi level konversi atau menurunkan. Seumpama kita ada di pembelian kayak gitu kan. Nah, rupanya di pembelian ini itu hasilnya tidak begitu bagus. Maka mereka menyarankan untuk diturunkan ke initial checkout. Dan kalau masih kurang bagus, diturunkan lagi ke add to chart. Dan kalau masih kurang bagus lagi, dicoba ke page views kayak gitu. Secara teoritis seperti itu. Di sini kita bisa melihat ya, ketika kita mengatur tingkat konversi di sini, kita di sini memilih maksimalkan jumlah konversi, kita memilih pixelnya. Nah, di bagian peristiwa konversi kita akan melihat peristiwa konversi mana yang berada di atas umpamanya pembelian. Apakah menyelesaikan pendaftaran, memulai proses pembayaran, tambahkan info pembayaran, atau yang custom. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah, ketika kita melihat performa iklan kita yang cukup buruk, maka ada satu solusi yang patut kita coba. Setelah mungkin kita mencoba penggantian ad kreatif masih belum berhasil, penggantian landing page juga belum berhasil, copywritingnya sudah kita ubah juga mungkin belum berhasil, kita mungkin bisa mencoba cara ini, yaitu dengan menurunkan level konversi. Pembahasan saya kali ini akan saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan bisa menulis di kolom komentar.